Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Baik Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita lebih jauh, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Tidak henti-hentinya kami merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami akan bersekutu dengan Engkau lewat membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan hadir dalam seluruh hidup kami buka telinga kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini, begitu juga dengan jemaat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua ya. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan seterusnya ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Timotius ini mau menyampaikan bagaimana keadaan manusia akhir zaman ya. Dan bukankah hari-hari ini kita sedang hidup di masa yang disebut dengan akhir zaman. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius itu sedang terjadi ya. Itu sudah lama terjadi, sedang terjadi, bahkan mungkin sampai nanti akan terus terjadi. Dan hari ini saya hanya akan fokus pada bagian ayat yang kedua, dikatakan di sana tidak tahu berterima kasih. Salah satu ciri manusia di akhir zaman adalah tidak tahu berterima kasih. Nah, judul renungan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk tahu berterima kasih ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, Saudara dikasih Tuhan, kalau kita coba membuka dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 18, tapi kita tidak akan bacakan. Saya akan menyampaikan sedikit bagaimana 10 orang kusta pada waktu itu ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus, 10 orang kusta ini 10-10-nya disembuhkan, Saudara dikasih Tuhan ya. Semua disembuhkan. Tapi kalau kita terus baca, hanya satu orang yang kembali untuk menyampaikan terima kasih kepada Tuhan ya. Nah, ini juga yang sedang diingatkan kepada kita semua, bahwa biarlah setiap kita terus menjadi orang-orang dalam hidup ini yang tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih artinya tahu bersyukur, Saudara ya. Kita bersyukur mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita bersyukur kita masih bisa ada saat ini seperti ini ya, Saudara dikasih Tuhan. Walaupun memang kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan ya, diperhadapkan dengan berbagai macam mungkin ya sakit penyakit, diperhadapkan mungkin dengan berbagai persoalan hidup ya yang berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diingatkan untuk biarlah setiap kita tetap tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini ya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita tahu berterima kasih itu artinya bahwa kita mengakui hidup kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita ya. Kita ada sampai hari ini, kita sungguh-sungguh
harus sadari betul semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, begitu ya. Jadi biarlah kita terus mengembalikan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah karuniakan kepada kita sampai saat ini. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita saudara untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan, ya. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita, dan apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus ini betul-betul kita ingat, kita lakukan dalam hidup kita. Tidak seperti orang-orang yang Rasul Paulus bilang manusia akhir zaman itu ya salah satu cirinya tidak tahu berterima kasih. Ada orang-orang yang sudah menerima banyak hal dari Tuhan tapi tetap saja nuntut, tetap saja lupa berterima kasih, tetap saja lupa bersyukur sudah dikasih Tuhan, ya. Salah satu bentuk kita berterima kasih sama Tuhan, ya kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau terus setia kepada Tuhan, ya kita beribadah dengan lebih tekun lagi, lebih giat lagi kepada Tuhan. Boleh dibilang hidup ini kan semuanya adalah ibadah. Ya, tapi kita juga jangan melupakan yang namanya pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan. Mari kita tingkatkan saudara kasih Tuhan itu sebagai apa? Sebagai wujud kita tahu berterima kasih. Ada orang-orang yang ketika sakit, masuk rumah sakit, saudara kasih Tuhan, ketika di rumah sakit, waduh betul-betul mengharapkan belas kasihan Tuhan, betul-betul mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan waktu di rumah sakit berjanji, bahkan mungkin, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau setia, saya mau sungguh-sungguh, saya mau benar-benar beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Setelah keluar dari rumah sakit mungkin 1-2 kali benar masih datang ibadah, masih bersekutu, masih berdoa. Tapi selanjutnya bagaimana? Yuk hidup lagi dengan cara lama. Lupa Tuhan, lupa kebaikan Tuhan. Seolah-olah dia bisa sembuh itu karena obat yang dia minum. Dia bisa bayar rumah sakit itu karena uangnya banyak. Sudah dikasih. Tidak. Itu karena Tuhan. Itu karena campur tangan Tuhan. Nah ini saya mau mengingatkan kepada kita jemaat Victory, ya, jemaat berkemenangan, untuk kita betul-betul tahu berterima kasih. Kita ada seperti ini hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, ya. Jadi bagaimanapun keadaan kita saudara, ya sekali lagi memang kita tidak luput dari yang namanya masalah, pergumulan, tapi kita jangan sama sekali lupa berterima kasih sama Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita jadikan ucapan syukur kita sebagai balasan kita kepada Tuhan. Walaupun memang itu tidak cukup membalas kebaikan Tuhan, ya. Tidak cukup membalas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tapi paling tidak ada yang Tuhan lihat dari dalam diri kita sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pertolongan dan kemurahan Tuhan. Ya begitu juga mungkin kita orang-orang yang sudah ya banyak ditolong, ya. Saya sampai hari ini banyak ditolong oleh orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk menolong saya. Dan ya saya tidak lupa berterima kasih, bersyukur, mendoakan orang-orang tersebut, mendoakan orang-orang yang peduli, yang perhatian. Tapi sekali lagi semua itu bisa terjadi karena Tuhan yang menggerakkan mereka untuk bisa menolong kita, membantu kita, memperhatikan kita, mempedulikan kita, bahkan mungkin memberikan sesuatu yang bagi kita sangat berharga. Itu semua semata-mata karena Tuhan. Nah biarlah kita kembali sudah dikasih Tuhan menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, ya. Itu yang harus menjadi gaya hidup orang percaya, gaya hidup jemaat Tuhan di GB Victory, ya. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Itu sebagai ungkapan syukur kita dan wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan yang sampai saat ini terus kami alami. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami dan kami mau taat setia hanya untuk
menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan meteraikan firman yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya bahwa kami akan terus mengalami kemurahan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Victorious Devotion hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.